teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu pembawa materi kita hari ini, yaitu Putu Wahyu Adi Pratama, absen 20, Sangayu Maderahma Aulia Saharani, absen 22, dan Aureli Syifa Primantoro, absen 25. Nah, yuk kita lanjut langsung ke materinya. Tahukah kalian kapan Indonesia melaksanakan pemilu pertama? Dan partai mana yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif pertama? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu melihat peta kekuatan dan kekuasaan politik yang ada di sepanjang tahun 1950 sampai 1960-an. Pada masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, terdapat banyak kelompok yang memiliki massa, baik yang berbasis ideologi politik maupun agama. Kekuatan kelompok tersebut memunculkan warna yang beragam pada identitas nasional dan berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Beberapa di antaranya akan dibahas pada subbab berikut. Yang pertama ada gerakan perempuan. Gerakan perempuan pada tahun 1950 sampai dengan 1960 adalah salah satu periode pergerakan paling progresif setelah 1928. Banyak organisasi perempuan terhubung dengan kekuatan massa besar seperti Aisyah, Muslimat, dan Gerwis yang kemudian berubah menjadi Gerwani pada tahun 1951. Pada tahun 1954, PKI memanfaatkan Gerwani untuk meraih suara di pemilu 1955. Isu penting yang diangkat pada masa itu termasuk undang-undang perkawinan dan poligami. Aktivis perempuan menuntut hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan, yang kemudian diwujudkan dengan pembentukan Komisi NTR. Undang-undang perkawinan akhirnya disahkan pada tahun 1974. Pemilihan umum pertama. Indonesia mengadakan pemilu pertama pada 1955 sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan menerapkan demokrasi. Pemilu diadakan pada 29 September 1955 dengan 39 juta pemilih di 16 daerah. Dari 5 kandidat, 27 partai dan 1 calon perseorangan berhasil memperoleh kursi. 4 partai terbesar adalah Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, dan PKI 32 kursi. Pemilu ini memperlihatkan perbedaan besar antara partai berbasis agama dan non-agama. Sebagai pemilu, ketidakstabilan politik terus meningkat hingga Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang membubarkan konstituante dan memulai era demokrasi terpimpin. Yang ketiga, nasionalisme agama dan komunis atau Nasakom. Nasakom adalah konsep Soekarno yang menyatukan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam demokrasi terpimpin. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1926 dan diwakili oleh Indese Partai, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia. Soekarno menerapkan konsep Nasakom pada era demokrasi terpimpin, namun tidak semua orang menyetujuinya, termasuk Wakil Presiden Hatta. Konflik ini menyebabkan perpecahan antara Soekarno dan Hatta. Soekarno kemudian memperkuat manuver politik Nasakom, bahkan membawanya ke forum internasional. Pada sidang PBB 30 September 1960, Soekarno menyampaikan pidato berjudul To Build the World Anew. Nasakom dirancang untuk menggantikan sistem demokrasi parlementer yang dianggap Soekarno tidak dapat menyejahterakan rakyat dan melindungi kapitalisme. Ideologi Nasakom akhirnya runtuh setelah PKI terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Secara keseluruhan, materi ini mencerminkan dinamika politik dan perubahan identitas nasional Indonesia selama periode 1950 sampai 1960. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan politik seperti partai-partai berbasis agama dan ideologi serta gerakan sosial seperti gerakan perempuan mempengaruhi pembentukan bangsa. Perubahan dalam struktur pemerintah termasuk transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dan penerapan konsep Nasakom oleh Soekarno
menggambarkan bagaimana berbagai ideologi dan kekuatan politik berinteraksi dan membentuk arah negara. Jadi sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat bagi semua orang dan terima kasih.